Bayangkan kamu berdiri di Washington DC pada musim gugur 1945. Langit Amerika Serikat tidak lagi biru, melainkan tertutup abu hitam pekat. Sirine pertahanan udara terakhir meraung, meratapi runtuhnya demokrasi. Dari balik asap tebal, sebuah pesawat pengebom raksasa berlambang swastika mendarat di halaman Gedung Putih yang hancur. Di sana, Presiden Harry S. Truman menatap pasrah bendera merah hitam yang perlahan dikibarkan. Dalam sejarah kita, sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun di dunia alternatif ini, kekalahan Uni Soviet di Stalingrad pada 1943 dan kegagalan evakuasi Dunkirk telah mengubah segalanya. Jerman tidak terbendung. Sementara itu, dari arah Samudra Pasifik, Kekaisaran Jepang merebut pesisir barat Amerika. Di bawah langit abu-abu, para jenderal angkatan darat Kekaisaran bersiap untuk membagi bumi. Tapi bagaimana caranya dua raksasa ini berbagi? Peta dunia yang kamu kenal hari ini akan dihapus total. Di atas meja bundar di markas komando, para perwira Jerman dan Jepang menarik garis batas baru yang membelah benua. Sebuah kesepakatan rahasia tercipta, memotong bumi tepat pada koordinat 70 derajat bujur timur. Dunia kini terbelah menjadi dua kegelapan. Dan petaka sesungguhnya baru saja dimulai di garis batas ini. Mari kita buka peta dunia tahun 1946 yang mengerikan ini. Kamu tidak akan lagi menemukan garis perbatasan lama. Di atas meja bundar Berlin, sebuah pena merah baru saja memutilasi bumi menjadi dua bagian raksasa. Garis bujur 70 derajat timur menjadi pisau jagal global. Batas imajiner ini membentang dari Samudra Arktik yang beku, memotong Asia Tengah, hingga berakhir di Samudra Hindia. Disinilah takdir kemanusiaan terbelah. Di barat garis, Adolf Hitler menguasai imperium impiannya. Eropa Barat hancur, Afrika dijarah habis-habisan, dan Rusia Barat tunduk sepenuhnya. Semua kekayaan ini mengalir ke satu titik, megaproyek gila di Berlin. Bayangkan kamu dipaksa membangun Welthauptstadt Germania bersama ratusan ribu Buddha lainnya. Megakuba Volkshalle setinggi 300 meter kini berdiri megah. Namun, beton-beton raksasa itu direkatkan oleh darah dan air mata. Sementara itu, pos militer Wehrmacht didirikan di sepanjang pegunungan Ural yang dingin. Para prajurit Jerman menatap ke timur dengan cemas. Siapa yang sebenarnya sedang mengawasi mereka dari balik kabut Siberia? Jawabannya ada di timur garis 70 derajat. Kekaisaran Jepang mengklaim wilayah tersebut sebagai halaman bermain mereka. Dari Tokyo, Kaisar mengendalikan seluruh daratan Tiongkok, Asia Tenggara, hingga Kepulauan Pasifik. Jepang tidak berhenti di Asia. Kamu akan melihat tentara angkatan laut Kekaisaran berpatroli di jalanan Canberra, Australia. Benua kanguru itu kini lumpuh, dieksploitasi untuk bahan bakar mesin perang Tokyo. Lalu, di mana kedua raksasa ini saling berhadapan? India menjadi titik temu paling mematikan. Wilayah jajahannya dipotong paksa menjadi zona demilitarisasi yang dipenuhi kawat berduri dan menara pengawas. Di stasiun kereta perbatasan Gujarat, tentara SS Jerman dan infanteri Jepang saling menatap dingin. Senjata mereka terkokang, hanya menunggu perintah. Satu kesalahpahaman kecil bisa memicu perang global baru. Tapi tahukah kamu bahwa ketegangan ini menyimpan bom waktu yang jauh lebih mengerikan? Di balik tembok pembatas, kedua sekutu ini diam-diam menyiapkan sesuatu yang bisa melenyapkan peradaban manusia. Bayangkan kamu berdiri di alun-alun kota Warsawa pada musim dingin 1946. Peta dunia baru telah disepakati, dan kini mimpi buruk yang sebenarnya dimulai di bawah cengkeraman dua sepatu laras diktator. Di barat, Heinrich Himmler mulai menjalankan General Plan OST tanpa ragu. Sebanyak 31 juta warga Slavia di Eropa Timur ditargetkan lenyap secara perlahan demi menciptakan ruang hidup ras Arya. Kota-kota bersejarah di Polandia dan Ukraina diratakan dengan tanah, diubah menjadi perkebunan raksasa milik bangsawan Nazi. Jutaan manusia dipaksa bekerja sampai mati demi membangun imperium baru bernama Germania. Apakah kamu bisa bertahan hidup jika seluruh identitas dan bahasamu dihapus paksa? Di bawah bayang-bayang swastika, siapapun yang menolak tunduk akan langsung berakhir di kamp konsentrasi Auschwitz yang diperluas. Sementara itu, di belahan bumi lain, Asia Tenggara tidak kalah mengerikan.
Slogan propaganda 3A milik Jepang ternyata hanyalah kedok manis untuk perbudakan massal yang menguras habis sumber daya alam. Jika kamu berjalan di Batavia tahun 1947, kamu wajib membungkuk 90 derajat menghadap Tokyo setiap pagi. Melanggar ritual Seikere ini berarti tebasan katana tentara Jepang langsung di tempat. Kempeitai, polisi militer Jepang yang kejam, berpatroli di setiap sudut jalan Singapura dan Manila. Mereka menculik pemuda untuk dijadikan pekerja paksa Romusha, membangun rel kereta maut di hutan Burma. Tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada hukum yang melindungi warga sipil dari kekejaman militer. Di bawah Kaisar Hirohito, seluruh wilayah jajahan diperas habis untuk menyokong mesin perang yang terus berputar. Dua imperium ini telah membelah bumi menjadi dua neraka besar yang saling bersaing. Kehidupan manusia tidak lebih dari sekadar angka statistik di atas meja kerja para jenderal di Berlin dan Tokyo. Namun, ketegangan mulai merayap di perbatasan garis bujur 70 derajat pada awal 1950. Mengapa patroli Jerman tiba-tiba memperketat penjagaan, dan senjata rahasia apa yang sedang disiapkan Adolf Hitler? Tahun 1950, musuh bersama mereka telah lenyap dari peta bumi. Kini, aliansi Berlin dan Tokyo yang dibangun di atas kebencian mulai retak. Kamu bisa merasakan ketegangan yang merayap di udara dunia baru ini. Rasisme sistemik Nazi tidak pernah benar-benar padam. Tanpa musuh Barat, para ilmuwan rasial di Berlin mulai menargetkan sekutu timur mereka. Jepang kini resmi dikategorikan sebagai ras yang lebih rendah. Garis demarkasi di pegunungan Ural dan India berubah menjadi benteng raksasa. Kawat berduri membentang ribuan kilometer. Jutaan tentara saling berhadapan, menunggu satu perintah untuk menekan pelatuk senapan mereka. Di bawah tanah Berlin, moncong roket V3 bertenaga nuklir perlahan diarahkan ke timur. Target utamanya, Tokyo dan Kyoto. Tapi apakah Jepang tinggal diam melihat ancaman pemusnahan massal ini di depan mata mereka? Tentu tidak. Kekaisaran Jepang meluncurkan armada kapal induk bertenaga atom ke Samudra Hindia. Jet-jet tempur Mitsubishi bersiap lepas landas, membawa bom hulu ledak nuklir pertama buatan ilmuwan Tokyo. Bayangkan kamu adalah seorang penjaga perbatasan di pos dingin pegunungan Ural. Melalui teropong, kamu melihat moncong meriam tank Tiger Jerman dan tank tipe CRI Jepang saling membidik di tengah badai salju. Ketegangan ini memuncak saat sebuah jet intai Jerman melintasi wilayah udara Peshawar, India. Artileri pertahanan udara Jepang langsung melepaskan tembakan. Langit malam terbakar oleh ledakan peluru pelacak. Kabar insiden Peshawar sampai ke meja kanselir Jerman di Berlin. Para jenderal fanatik menuntut serangan balasan nuklir segera. Tapi, apakah mereka siap menerima kenyataan bahwa Tokyo juga memegang tombol kiamat? Di Tokyo, Kaisar Hirohito memimpin rapat darurat bersama para komandan perang. Semua bunker bawah tanah diaktifkan, dan armada kapal selam bertenaga atom diperintahkan menyelam mendekati pantai Eropa. Tiba-tiba, radar militer di perbatasan Himalaya menangkap sinyal pergerakan udara yang sangat cepat dari arah barat. Sirine peringatan perang nuklir mulai meraung kencang di seluruh Tokyo. Apakah kiamat itu akhirnya tiba? Sadarkah kamu, dunia damai yang kita tinggali hari ini berdiri di atas benang tipis? Satu keputusan taktis di Stalingrad pada tahun 1942 bisa saja meruntuhkan seluruh peradaban kita menjadi abu. Di bawah bayang-bayang swastika dan bendera matahari terbit, kemanusiaan hanyalah bahan bakar mesin perang. Kamu tidak lagi memiliki nama, melainkan nomor seri yang dicap pada seragam kerja paksa di tambang Ural. Memasuki era 1960-an, perdamaian semu ini mulai retak. Berlin dan Tokyo tidak lagi tersenyum bersama, melainkan saling mengarahkan ribuan hulu ledak nuklir di sepanjang perbatasan baru Asia. Bayangkan tombol merah itu akhirnya ditekan dari bunker bawah tanah Berlin. Langit Moskow hingga San Francisco mendadak menyala terang saat api atom mulai melahap apa yang tersisa dari peradaban manusia. Ketika debu radioaktif mereda dan kota-kota megah runtuh, siapakah yang benar-benar tersisa? Apakah para elit Reich yang bersembunyi di bunker bawah tanah Alpen, ataukah kaisar baru di reruntuhan Tokyo? Sejarah mengajarkan kita bahwa kedamaian hari ini adalah keajaiban. Menurutmu, jika perang nuklir itu benar terjadi, apakah bumi kita masih layak dihuni, atau kita hanya mewariskan kuburan massal yang sunyi?
Banyak orang mengira pembagian dunia ini akan melahirkan kedamaian totaliter yang abadi, padahal garis batas 70 derajat itu hanyalah bom waktu karena ideologi fasis selalu membutuhkan musuh baru untuk bertahan hidup. Cepat atau lambat, aliansi oportunistik ini akan pecah dan menyeret Berlin serta Tokyo ke dalam perang pemusnahan yang jauh lebih mengerikan dari Perang Dunia Kedua. Sekarang coba kamu renungkan, jika sejarah bergeser sedikit saja di Stalingrad, apakah dunia yang kita tinggali hari ini masih akan menyisakan ruang untuk kebebasan berpikir?